Welcome guys. Ini vlog buat episode yang lanjutan dari visa F1 visa student itu. Ini sekarang gue mau ngomongin tentang biaya hidup yang bakal lu expect nanti pas lagi lu udah nyampe di Amerika. Yaudah, gue udah bikin listnya semalam, jadi kita ikutin listnya aja ya. So, waktu itu dari New York itu biaya hidup gue dari tahun 2007, itu kan gue nyampenya 2007 Oktober sampai 2014, terus 2014 itu di summertime, waktu Mei gue pindah ke San Francisco. Jadi waktu itu yang nomor satu itu adalah apartemen. Mau lu nyewa apartemen semuanya gitu. Jadi apartemen ada kategorinya studio itu nggak ada bedroom, jadi plong gitu bukanya, cuman satu unit studio. Lu taruh bednya di sini, nanti gua kasih lihat fotonya, nanti cuplikannya ada. Jadi studio itu nggak ada bedroom, cuman ada bathroom doang. Terus itu biasanya lebih murah tapi masih mahal, mungkin studio itu harganya 1000-an lah. Jadi kalau lu tinggal sendiri nggak ada roommate ya lu mendingan ngambil studio, atau kalau lu punya duit. Tapi kalau lu mau ngirit, lu biasanya cari roommate atau cari room aja. Itu ngambilnya waktu itu sekitar tahun 2007 itu sekitar 500 lah satu room. Soalnya kalau apartemennya ada 3 room, jadi kan biasanya tuh dihitungnya room yang paling gede itu harganya lebih mahal. Jadi misalkan roomnya ada 3, yang paling gede harganya biasanya 600 atau 700. Terus yang kedua, yang di medium itu bangsa 500, kalau yang paling kecil 300. Jadi dipukul rata lah satu rumah itu 3 room bisa pricing range-nya itu bisa dari 1.300 sampai 1.700. Jadi kalau misalkan lu bisa cari roommate, lu bisa ada teman yang datang dari Indonesia bareng-bareng, lu cari roommate di situ. Dan jangan lupa, setiap kali lu mau nyewa rumah itu harus ada dua bulan security depositnya, DP-nya 2 bulan. Jadi itu dipegang sama landlordnya, yang tuan rumahnya. Ibaratnya kalau misalnya lu nggak bayar atau rumahnya dirusakin sama lu, jadi nanti dia bisa ngambil dari security deposit itu. Oh, jangan lupa juga, kalau misalkan summer atau winter gitu ya di New York, itu kan kalau panas banget, kalau dingin banget. Jadi itu bisa ada extra fee gitu loh. Jadi kayak misalkan summer lu pakai AC, winter pakai heater, jadi lu mesti adding extra, rangingnya dari 50 sampai $100 per bulan kalau misalkan lu pakai AC atau pakai heater. Nah, terus biaya transportasi, biasanya lu tuh bakalan beli semacam kayak subway card, itu yang unlimited. Jadi 1 bulan waktu itu sih harganya $100. Jadi lu bisa pakai sepuas-puas lu dari A ke B, B ke C, 24 jam, 30 hari itu lu bisa naik subway, MTA namanya, itu sepuas-puas lu gitu. Jadi biaya transportasi ya $100 lah. Terus yang ketiga adalah biaya sekolahnya. Waktu gue di ISL-nya tuh dia buat pertama kali 3 bulan pertama itu lu diharuskan attend intensive program. Jadinya kalau intensif berarti lu lebih panjang. Kalau nggak salah itu 1 hari 8 jam sekolahnya. Jadi kali 5 hari jadi 40 jam dalam waktu 1 hari. Jadi kalau misalkan lu
nggak intensif, otomatis lebih murah, ya kan. Waktu itu sih gue 700 per bulan selama 3 bulan. Nah terus waktu gue denger gue udah bisa pindah ke les intensif dalam bulan keempat atau kelima, gue langsung cabut ke les intensif program buat ESL. Jadi harganya lebih murah, waktu itu 300-an atau 400-an. Jadi significantly cheaper, so you save more money from there. But kalau lu misalkan pergi ke college, otomatis lu nggak perlu stay di ESL lama-lama. Jadi biasanya itu 3 bulan. Kalau lu udah gitu lu ambil TOEFL-nya udah cukup, udah gitu lu bisa langsung nge-apply enroll di universitas. Udah enroll di universitas, diterima, udah gitu lu langsung ke universitas. Jadi kalau harganya universitas itu macam-macam, gua nggak bisa kasih tahu lu. Jadi nanti pas lagi lu nge-apply yang I-20 itu, you know how much the pricing. Terus juga nanti ditambahin buku-buku atau biaya untuk fotokopi, inilah itulah. Oke. Ya, terus yang keempat itu adalah before that, yang intensif itu, kalau les intensif biasanya kan 4 jam kan per hari. Seingat gue ya 4 jam per hari. Tapi lu harus sekolahnya tuh 5 hari kan, Monday to Friday kan. Jadi kalau misalnya 5 hari kali 4 jam kan 20 jam ya kan. 20 jam itu lu bisa atur, jadinya lu bisa ngatur kayak lu bisa taruh 20 jam itu dibagikan ke 3 hari instead of 5 hari. Jadi banyak orang tuh yang cuman sekolahnya 3 hari doang, ya kan. 3 hari terus cukup, terus 2 harinya plus 2 hari weekend itu dia ada yang kerja, ada yang jalan-jalan, ya kan. Banyak kan sih kerja. Waktu itu teman-teman gue. Ya itu terserah lu mau bisa pakai, lu bisa bikin 5 hari sekolah atau 4 hari sekolah, terus lu bisa attend night class. Night class itu mulainya sore jam 5 sampai jam 9 gitu. Itu termasuk setiap sekolah dia ada night class, ada morning class, ada afternoon class. Jadi lu bisa ngatur sendiri. Lu cari tahu aja kalau lu udah sampai di sini gitu. Ada yang ambilnya night class aja. Jadi setiap malam jam 5 pergi ke sekolah sampai jam 9. Udah gitu pulang, terus pagi-paginya dia kerja di restoran, lunch gitu segala macam. Biaya keempat itu adalah biaya makan, ya kan. Kalau biaya makan tuh susah banget diestimasinya, soalnya you and me is different, right? Ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang doyan makan daging, ada yang vegetarian, ada yang indomitarian, ya kan. Jadi setiap orang tuh beda. Tapi kalau gue punya gue sendiri nih, experience-nya gue sendiri, pengalaman, itu solusinya ya gue punya budget satu hari itu ya sekitar 15-20 dolar lah. Jadi kalau lu hitungin persentasi, 70% itu masak sendiri, ya kan. 30%-nya makan di luar, 30%-nya kayak weekend aja gitu, misalkan hari Sabtu atau hari Minggu gitu, jalan keluar sama temen. Misalkan lu pergi hari Sabtu sama temen-temen sekolah lu ke Korean barbecue lah, misalkan, ya kan, 10 orang ibaratnya, makan rame-rame, jadi bisa ngordernya macam-macam, ya kan. Terus habisnya misalkan 800 dolar lah 10 orang, ya kan. Misalnya 10 orang, terus orang-orang pada pesannya anjingnya sekitar 18. Aduh, berisik banget. Dagingnya rangingnya sekitar 18-20 dolar, yang 30 dolar juga ada waktu itu. Jadi total makannya ya 800 dolar, ya kan. 800 dolar tambah tip
di Amerika itu makan, kalau dimakan di restoran lu mesti kasih tip. Jadi tipnya itu sekitar 15-20%. Jadi ya totalnya 1.000 lah, misalkan 1.000 bagi 10 orang kan otomatis satu orang ya berapa, 100 ya kan. Jadi itu masing-masing lah. Jadi kalau makan di restoran ada yang rangingnya dari 50 sampai 100 lah per orang untuk apa namanya, untuk pukul ratanya ya kan. Oke. Udah dah sampai saat ini. Gue udah mau balik, ini udah mau sunset, jadinya takutnya malam-malam gitu terlalu gelap, serem juga naik motor gelap-gelap ya kan. Nanti kita lanjutin yang biayanya di San Francisco, jadi stay tune ya untuk vlog yang selanjutnya. See you guys, bye bye.